الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار ولي بكل القلوب والأبصار درجة الأغيار ومفتاح باب اليسر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الخسار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati daripada sembilan jajaran pengurus DKM Masjid Jami Zaitun, yang semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqomah di dalam perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tidak pantas kalimat yang utama di malam yang penuh barakah ini, di malam ke-29 Ramadan, melainkan lantunan tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih mengizinkan kita berada di penghujung Ramadan, berada di awakhir min Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabul doa kita. Di setiap malam kita selalu minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan ini. Wa a'idhu 'alaina sinin ba'da sinin, dan pertemukanlah kami kembali di bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Itu merupakan doa kita tiap malam. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kedua, salawat berdampingan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan pertolongan besar dari kedua di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita mulai tarawih kita, di mana kita ini berada di penghujung daripada bulan Ramadan, di tanggal 29 Ramadan, dan bahkan bisa jadi Pak ini merupakan malam terakhir kita untuk melaksanakan tarawih, witir dan sebagainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di masa hidup beliau mengalami bulan Ramadan. Beliau di masa hidupnya menjalankan puasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali saja. Karena kewajiban bulan Ramadan ini keluar pada tahun kedua Hijriah, kedua tahun hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari tahun kedua berada beliau di kota Madinah, Allah menurunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mulai dari situ Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka baginda itu di masa hidup beliau di Madinah 10 tahun berdakwah. Setelah itu beliau meninggal dunia. 1 tahun pertama belum wajib Ramadan, di tahun kedua baru Allah mewajibkan bulan Ramadan berpuasa. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa seumur hidup beliau hanya 9 kali. Dari 9 kali Pak, beliau berpuasa yang 8 kalinya Ramadan itu berjumlah 29 hari. Yang 1 kalinya Ramadan berjumlah 30 hari. Artinya di masa hidup beliau paling banyak Ramadan yang dialami oleh baginda Nabi dalam 1 bulannya sebanyak 29 hari. Maka bagi katakan pada malam hari ini, di malam ke-29 bisa jadi ini
berakhirnya bulan Ramadan pada malam hari ini atau tidak. Bukan masalah Ramadan nanti besok hari lusa masih ada atau tidak. Tapi di akhir Ramadan ini yang jadi masalah sebuah sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi tatkala itu. Maka baginda Nabi tatkala itu di akhir bulan Ramadan beliau meneteskan air mata, beliau menangis. Menangis terseduh-seduh, bahkan para sahabat bingung melihat nangisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat mengatakan, ada apa yubkika ya Rasulullah, ada apa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannaw an takun sanatun kulluha Ramadan." Kata itu Pak baginda Nabi tatkala itu beliau berkata, andaikan saja, kata beliau, andaikan saja umatku tahu apa yang berada di bulan Ramadan, umatku mengetahui akan keistimewaan yang berada di bulan Ramadan, keutamaan, ganjaran pahala lipat gandanya sebuah ganjaran dari Allah tatkala berada di bulan Ramadan. Andaikan saja umatku tahu akan perkara itu, latamannau an takun sanatu kulluha Ramadan, maka mereka seluruhnya akan berangan-angan. Kata Nabi, maka seluruh umatku akan meminta kepada Allah an takun sanatu kulluha Ramadan, agar 12 bulan, agar 1 tahun ini seluruhnya dijadikan daripada bulan Ramadan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi perkara. Ramadan yang akan datang pasti akan datangnya. Kalau sudah ganti tahun daripada tiap tahun hijriahnya, sekarang 1444 Hijriah. Tahun besok 1445 Hijriah. Ramadan apakah akan ada di tahun tersebut? Akan ada. Ramadan apakah akan berulang? Akan berulang. Tapi yang jadi masalah, kata Sahih Ratib Al-Haddad, Imam Haddad mengatakan, la tusbihud dumu' bi dhahab Ramadan. Jangan kalian hanya menangis karena sebab perginya Ramadan, karena jangan sebab kalian meneteskan air mata sebab daripada hilangnya Ramadan. Jangan kalian sedih menderaikan air mata karena takut hilangnya daripada perginya bulan Ramadan. Jangan. Tapi kata beliau, waskibid dumu hina ya'ti Ramadan wa anta rahim. Tapi yang jadi masalah, teteskan air mata kita, teteskan air mata kita sebanyak-banyaknya di akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi Ramadan besok akan datang, bisa jadi kelak Ramadan yang akan datang, Ramadan yang pasti datang wa anta rahim. Tapi apakah kita masih ada di atas bumi ini? Ramadan yang pasti datang, Ramadan yang pasti ada, akan datang tiap tahunnya. Tapi ini masalah, apakah umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Apakah kelak ada yang bisa jamin kita bisa menemui Ramadan 1445 Hijriah? Tidak ada yang jamin umur seseorang pun, karena umur hanya perkara rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, kita jadikan Ramadan pada malam hari ini ganjil paling terakhir. Malam ganjil paling terakhir 29 Ramadan. Kita jadikan seakan-akan ini merupakan Ramadan terakhir untuk kita. Kita jadikan seakan-akan Ramadan ini merupakan Ramadan penghujung yang betul-betul terakhir untuk kita. Sehingga kita tidak lewatkan detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya. Kita tidak lewatkan terkecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat Bapak Ibu hadirin rahimahullah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menaiki mimbar beliau. Kalau kita ziarah ke kota Madinah, kita lihat mimbar beliau ketika ingin menyampaikan khutbah. Khutbah daripada mimbar tersebut, mimbar terdiri daripada 3 anak tangga. Mimbar Nabi ada tangga pertama, naik lagi tangga kedua, naik lagi tangga ketiga. Suatu saat Nabi tatkala menaiki mimbar tersebut, Nabi tatkala menginjak anak tangga pertama, beliau tahu bilang amin. Menginjak lagi tangga kedua, beliau bilang amin. Menginjak lagi tangga ketiga, lalu juga beliau mengatakan amin. Sampai sahabat yang ada di bawah Pak kebingungan. Sampai kata sahabat ini, Rasulullah tumben-tumben naik daripada mimbarnya, tahu bilang amin. Para sahabat pun saling tengok
Padahal para sahabat pun saling lihat-lihat ada apa gerangan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap menaiki anak tangganya beliau mengatakan amin. Selesai beliau menyampaikan khutbah, para sahabat dengan penasarannya berkumpul mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kami mendengar kau mengatakan amin di setiap anak tangga yang kau injak tadi sebelum khutbah, ya Rasulullah. Ada apa gerakan, ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan, ya ashabi, wahai sahabatku, ketika aku tadi naik ke tangga pertama, malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku. Tatkala itu malaikat Jibril alaihissalam berdoa di hadapanku, lalu aku mengaminkan akan doa tersebut. Kita lihat Pak, Masya Allah, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apa enggak istimewa ini doa? Apa enggak betul-betul agung ini doa? Tidak mungkin ini doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang berdoa adalah makhluk yang suci kedua-duanya. Malaikat merupakan makhluk yang tidak ada hawa nafsu. Rasulullah merupakan makhluk yang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuciannya. Dua makhluk berdoa sekaligus dalam satu waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan tanda akan doa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa yang pertama kata para sahabat, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kata Jibril dalam doanya, syaqiya abdun man adraka Ramadan falam yufallah. Faqultu amin. Kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa tadi. Dalam doanya beliau mengatakan, seorang hamba yang tatkala mendapatkan bulan Ramadan, seorang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bulan Ramadan, tapi belum diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya, masih saja ada kekhilafannya, masih saja dosa-dosanya sengaja dilakukan, masih saja maksiat dilaksanakan, tanpa melihat akan kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan, maka kata Rasulullah, tatkala itu malaikat Jibril mengatakan, orang tersebut artinya tatkala mendapati Ramadan belum mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau sudah masuk bulan Ramadan ini, semua dosa daripada umat baginda Rasul adalah diobrol oleh Allah untuk diampuni sehabis-habisnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aneh-aneh saja kalau ada orang di bulan Ramadan, kata Rasulullah, masih ada dosanya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu merupakan daripada hamba Allah yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul mengaminkan akan doa tersebut. Maka dari para hadirin, melalui doa baginda Nabi dan melalui doa malaikat Jibril alaihissalam, kita jaga. Tidak lama lagi Ramadan akan selesai di hadapan kita. Kita jaga malamnya, kita jaga siangnya, agar kita tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan orang-orang yang tidak bisa mengagungkan daripada bulan Ramadan. Karena daripada bulan Ramadan mempunyai makna yang begitu besar. Menit detik demi detiknya, menit demi menitnya, semua mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seorang ulama mengatakan, daripada Syekh Ibrahim bin Smith, kata beliau mengatakan bahwasanya yaumul min Ramadan la ya'tihi shawmat dahr, bahwasanya satu hari daripada bulan Ramadan, sekalipun itu orang ingin menggantinya, ingin mengqadanya, ingin membayarnya, satu hari dibayar dengan setahun penuh ia puasa, 365 hari ia puasa demi mengganti satu hari bulan daripada bulan Ramadan, la yaqdi, tidak akan pernah terbayar satu hari bulan Ramadan dengan puasa yang dilaksanakan 365 hari. Ini merupakan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Satu harinya saja tidak bisa digantikan dengan puasa satu tahun penuh, apalagi yang meremehkan bulan Ramadan berhari-hari. Tubu ila Allah. Ini waktunya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita keluar daripada bulan Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul orang-orang yang diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir daripada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala datang hari ini, hari Idul Fitr, 1 Syawal, tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilihat oleh para sahabat, para hadirin, makan daripada roti yang sudah tidak layak dimakan. Keluarga Rasulullah, menantunya Rasulullah, cucunya Rasulullah,
Anaknya Rasulullah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau sekeluarga Pak, makan daripada roti itu hari di mana roti tidak layak dimakan. Artinya roti yang sudah rusak dimakan oleh beliau. Para sahabat kala itu mengintip dan datang ke rumah Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kau begini melakukan apa yang kau berikan terhadap keluarga daripada roti yang tidak layak dimakan. Padahal ini adalah hari ini, hari kesenangan, hari kemenangan." Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada beliau semua para sahabat. Kata Sayyidina Ali, hari ini hari kemenangan, hari kesenangan. Bukanlah seseorang mereka yang makan makanan enak, bukanlah mereka yang memakai pakaian baru, bukanlah mereka yang bergaya-gaya dengan gaya yang begitu menakjubkan. Akan tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Al-yawma lana 'idun wa ghadan lana 'idun wa fi yawmin lana 'idun la na'sil laha fi fa huwa lana 'id." Kata Sayyidina Ali, kapanpun hari, sekarang itu hari, besok hari, dan kapanpun hari, di mana itu hari kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu hari kita tidak sengaja, kita tidak dengan sengaja melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah hari dinamakan hari Id di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari Id hanya dikatakan satu Syawal. Bagi Sayyidina Ali, hari Id adalah hari di mana seseorang terbebas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan bulan Ramadan, dengan pendidikan daripada bulan Ramadan yang Allah telah memberikannya kepada kita dididik dari bulan di bulan Ramadan, dengan didikan kita berdisiplin, dengan didikan kita supaya jujur. Ini merupakan didikan bulan Ramadan terhadap kita. Kita bisa laksanakan di hari-hari yang lain, kita bisa laksanakan di bulan-bulan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Bapak Ibu, daripada turunnya bulan Ramadan tatkala ada di 2 Hijriah tatkala itu berbarengan dengan diwajibkannya membayar zakat tatkala itu di agama Islam. Maka itu kita harus memperhatikan. Kita harus memperhatikan daripada ibadah yang namanya kita zakat, yang membayar zakat di tiap tahun yang disebut dengan zakatul fitr.